Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, selamat berjumpa kembali bersama Bapak. Baik, Ananda semua, pada kesempatan video kali ini kita akan sharing ya, artinya berbagi di sini. Bapak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan beberapa inbox atau WA secara pribadi yang sudah masuk ke handphone Bapak kemarin. Jadi mungkin baru kali ini Bapak bisa membuat video ini. Baik, jadi untuk pertanyaannya hampir sama, baik itu dari kelas 10, 11 MIA 1 maupun 11 MIA 2 ya, jadi hampir sama jenis pertanyaannya. Jadi Bapak jadikan satu saja. Jadi pertanyaan yang pertama itu ada yang bertanya 3G itu apa sih Pak? Semboyan, sebutan atau apa ya? Jadi 3G itu memang sudah mereka yang membuat nama itu ya, karena mereka sering menyebut istilah God, Glory dan Gospel ya. God itu apa? Mencari kekayaan ya, sebanyak-banyaknya, baik itu emas, tambang dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada glory. Apa itu glory? Glory dalam mencari kejayaan, kemampuan, kekuasaan. Kemudian yang ketiga ada gospel. Gospel itu apa? Menyebarkan agama, yaitu agama Nasrani. Jadi karena sering disingkat 3G, maka 3G itulah menjadi istilah namanya semboyan. Kemudian yang kedua ada yang bertanya kepada Bapak ya, jadi dari proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ya, itu seperti Portugis, Spanyol dan lain sebagainya. Kenapa kok langsung ke Maluku Pak? Kenapa tidak ke Jakarta? Kenapa tidak ke Sumatera dan sebagainya? Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Bangsa Eropa berlayar sampai ke Indonesia itu menggunakan kapal layar ya, yang menggunakan tenaga angin. Artinya apa? Mereka banyak menghabiskan tenaganya di situ, yaitu dengan tenaga angin kapalnya. Otomatis angin itu yang membawa mereka sampai dia mendarat atau berlabuh di provinsi Maluku itu pada waktu itu. Tapi tidak bisa menentukan, dia berdasarkan angin. Nah, dari Maluku itulah tombak awal utama mereka mengetahui bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Dan perlu kita ketahui, di Maluku tersebut merupakan daerah yang paling banyak kekayaannya, sumber daya alamnya, baik itu rempah-rempahnya, tambangnya, emasnya, dan lain sebagainya. Otomatis setelah bangsa Portugis masuk, bangsa Spanyol mengetahui bahwa Maluku itu merupakan daerah yang sangat kaya. Datang Spanyol sampai juga ke Maluku dan juga Inggris. Itulah salah satunya ya, kenapa alasannya mereka kok ke Maluku, tidak ke Sulawesi atau tidak ke Kalimantan, tidak ke Banten dan sebagainya. Kemudian yang ke berikutnya ada yang bertanya sama Bapak, apa itu Pak hak oktroy? Hak oktroy itu ada dua. Ada hak oktroy secara umum ya, maksudnya pengertiannya. Ada pengertian hak oktroy secara umum, ada pengertian hak oktroy secara khusus. Secara umum, hak oktroy itu adalah hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada VOC. Itu adalah hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC. Nah, secara umum. Nah, yang secara khusus apa? Nah, yang secara khusus adalah hak untuk mencetak uang, hak memelihara angkatan perang yang ada di kain baja ini, hak memerintah daerah yang diduduki, dan hak untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi yang bertanya ke Bapak, apa itu Pak ekstirpasi? Ekstirpasi itu menanam tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Kenapa ini dilakukan oleh VOC? Nah, pertanyaannya kan begitu. Jadi kenapa ini dilakukan? Karena jika produksinya diproduksi secara berlebihan, otomatis harga menurun. Ya, kan bisa bayangkan apabila petani nanam cabai sama-sama semuanya, terus cabai melimpah di pasar, otomatis saking banyaknya cabai di pasar, harga itu akan menurun, bukannya naik.
Tapi kalau cabai di pasar itu sangat sedikit jumlahnya, otomatis akan mahal, akan tinggi harganya. Itu yang diinginkan VOC. Jadi VOC tidak mau petani pada waktu itu atau rakyat pribumi itu menanam secara berlebihan. Kenapa? Dia takut rugi. Itu salah satunya. Makanya diadakan eksternasi. Kemudian yang berikutnya ada lagi apa yang dirasakan oleh bangsa Indonesia saat bangsa Eropa datang. Ya tentunya kalau awal-awalnya mungkin kita tidak tahu ya, mungkin kita sambut dengan baik, mereka. Tapi apa lanjutannya? Mereka banyak menerapkan beberapa kebijakan. Salah satunya yaitu sistem politik pintu terbuka. Apa itu sistem politik terbuka? Sistem politik terbuka adalah sistem politik yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, seperti apa dia? Kalau kita lihat sistem politik terbuka, pintu terbuka itu ada dua dampaknya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia atau rakyat pribumi menjadi tahu sebuah tanaman atau nama-nama tanaman, jenis-jenis sayuran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua apa? Mereka juga tahu, oh tanaman ini cocoknya ditanam di daerah yang ini tanahnya. Oh tanah ini cocoknya untuk tanaman ini. Kemudian yang ketiga, mereka juga tahu bagaimana cara merawatnya supaya lebih bagus hasilnya, produksinya dan lain sebagainya. Itu dampak positifnya. Kemudian yang berikutnya, apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya yaitu bangsa Indonesia tentunya menjadi tersiksa. Kenapa? Banyak yang kelaparan, banyak yang mati, banyak yang tersiksa. Bahkan ada juga kalau yang masih mau hidup pada waktu itu, ya dia harus bisa dibilang pandai-pandailah dia mengatur kehidupannya. Mungkin salah satunya dengan mencari bermuka dua kepada Belanda, salah satunya. Ya. Kemudian kita lihat di sini yang berikutnya ada yang bertanya kepada Bapak, apa itu hegemoni? Hegemoni itu kepemimpinan. Ya. Hegemoni itu kepemimpinan. Jadi kalau orang bertanya, apa itu Pak hegemoni? Itu kepemimpinan. Jadi bangsa Eropa kalau sudah datang ke Indonesia, mereka salah satunya adalah memperebutkan kepemimpinan mereka. Siapa yang bisa berkuasa? Kayak Daendels, ya, terus ada William Jensen. Nah ini ada yang juga bertanya kemana Bapak, Pak kenapa William Jensen itu kabur ke Semarang? Emang dia takut sama Inggris? Bukannya takut. William Jensen itu kan penerus dari William Daendels, ya. Dia meneruskan jabatannya. Jadi William Jensen ini dia memiliki jabatan pada waktu itu. Cuman pada saat dia memerintah, banyak kebijakan-kebijakan dia yang tidak selesai, banyak pekerjaan dia yang tidak selesai, sehingga otomatis bangsa kan, kenapa kok bisa demikian? Itu salah satunya. Sehingga karena dia tidak bertanggung jawab, dia kaburlah sampailah dia ke Semarang. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ya, kita lihat lagi di sini. Apa sih Pak itu kapitulasi Tuntang? Ada yang bertanya ke Bapak, kapitulasi Tuntang. Nah ini dia. Kapitulasi Tuntang itu adalah perjanjian antara pemerintah kekuasaan Hindia Belanda memberikan bangsa Indonesia kepada pemerintah Britania Raya. Jadi perjanjian penyerahan kekuasaan sebenarnya kapitulasi Tuntang itu. Ya. Siapa yang berjanji di sini? Yaitu Hindia Belanda atau Belanda pada waktu itu dengan Britania Raya. Siapa Britania Raya pada waktu itu? Ya Inggris itu. Ya. Di perjanjian kapitulasi Tuntang. Kenapa kok dinamakan kapitulasi Tuntang? Karena pada waktu itu daerah tersebut namanya adalah Desa Tuntang. Kalau sekarang menjadi nama Kecamatan Tuntang, yaitu di Kabupaten Semarang atau di Jawa Timur, Jawa Tengah. Oke, baik anak-anak, mungkin cukup sampai sekian dulu video kali ini. Semoga materi apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.